Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Fatimah, NIM saya 220362. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu dosen pengampu Pak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM. Materi pertama yaitu komputer. Di sini secara umum komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Komputer memiliki generasi komputer. Yang pertama yaitu pada tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia II, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941 Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Yang kedua, ada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam mencetak data, menghitung gaji dan mendesain produk. Tiga yaitu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Yang keempat ada generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chips ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972 muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrograman serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Generasi kelima atau sekarang dan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium. Penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop.
Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Materi kedua ada proses data diolah pada komputer. Untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras atau hardware dikendalikan oleh pemakai atau brainware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna atau brainware pada perangkat input atau input device. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinput akan diolah atau diproses oleh perangkat proses dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluar atau output device. Materi ketiga ada operasi sistem pada komputer. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung dari penggunaan komputer dengan perangkat keras komputer serta mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Operasi sistem pada komputer ada fungsinya, yaitu yang pertama memudahkan komunikasi, yang kedua ada menjadi sarana hiburan, yang ketiga menunjang pekerjaan dan bisnis, yang keempat mengefisiensi proses belajar, yang kelima menjadi alat pengontrol, enam ada menyimpan data digital. Jadi yang keempat ada pengolahan data komputer. Pengolahan data adalah proses mengubah informasi yang ada menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Siklus pengolahan data merujuk pada tahapan yang dilalui saat mengolah data. Pengolahan data dengan menggunakan komputer disebut dengan istilah Electronic Data Processing atau ADP. Siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, processing, dan output. Tahap tersebut kemudian dikembangkan dengan menambahkan tahap storage dan menjadi model siklus pengolahan data. Dari yang kelima ada pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah sebuah paket perangkat lunak serta server yang dikembangkan oleh Microsoft. Umumnya digunakan sebagai tool untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menggunakan Microsoft Office untuk keperluan lain. Yang keenam ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi milik Microsoft yang terbentuk spreadsheet. Sering digunakan untuk mengolah data yang kemudian dihimpun dalam tabel. Materi yang ketujuh yaitu Microsoft PowerPoint. Program PowerPoint merupakan program yang digunakan untuk membuat slide atau presentasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai produsennya. Saat ini, versi PowerPoint telah mencapai pada versi PowerPoint 2003, di mana pada versi yang terbaru memiliki berbagai perubahan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Perintah-perintah baru telah digunakan dalam versi terbaru ini, sehingga tampilan akan lebih menarik dan lebih interaktif. Apabila Anda ingin menginstal PowerPoint 2003 di dalam komputer Anda, maka Anda harus memiliki operating system minimal Windows 2000. Dari semua materi ada kesimpulan. Dari kesimpulan semua materi tentang komputer yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat saat ini mempermudah segala pekerjaan manusia. Salah satu contohnya adalah penggunaan perangkat elektronik seperti komputer. Kegunaan serta fungsi komputer saat ini bukan hanya sebagai alat penghitung dan pengolahan data, tetapi melalui komputer, manusia yang disebut sebagai user atau pengguna bisa melakukan komunikasi dengan pengguna komputer lain serta searching dan download informasi secara universal melalui jaringan internet di komputer. Dalam ini, diperlukan pemahaman pengetahuan dasar-dasar komputer bagi sumber daya manusia untuk bisa memanfaatkan komputer seefektif mungkin dalam kehidupan.
Mata kuliah ini akan memberi dasar atau fondasi bagi para mahasiswa tentang konsep bekerja dengan menggunakan komputer yang erat kaitannya dengan hardware dan software, serta aplikasi dalam aspek ilmu pendidikan guna mempermudah proses pengajaran. Beberapa materi yang dipelajari pada mata kuliah ini yaitu pengenalan komputer, struktur komputer, operasi sistem pada komputer, Microsoft Office, perangkat lunak desain, Microsoft Excel, dan Microsoft lain sebagainya. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.